Tapi jika yang dilihat hanya ujung A dan ujung B saja, maka rangkaian listrik yang di sebelah kiri ini, apapun bentuknya, itu kita bisa ubah menjadi hanya terdiri dari satu sumber tegangan saja yang seri dengan satu resistansi saja. Gitu ya. Jadi apapun, berapapun sumber daya yang ada di kiri, berapapun resistansi yang ada di kiri, itu kita ubah ya. Kita cari ekivalennya sehingga hanya terdiri dari satu tegangan saja, namanya tegangan ekivalen Thevenin, simbolnya adalah E, kemudian ada subskrip TH, nah ini Thevenin, ya, kemudian bisa E, bisa V, ya, ini namanya tegangan Thevenin atau tegangan ekivalen Thevenin, dan satu resistansi saja, ya, resistansi yang kita sebut sebagai resistansi Thevenin. Nah, seperti ini. Ya. Nah, contohnya yang di bawah ini. Nah, contohnya yang di bawah ini. Perhatikan, ya. Jadi, yang dilihat hanya ujung A dan B saja, gitu ya. Nah, kalau ditanya berapakah rangkaian atau perlihatkan rangkaian ekivalen Thevenin dari rangkaian listrik yang terletak di sebelah kiri terminal A dan B ini, maka yang ada 4 volt, ada 12 volt, ada 6 ohm, ada 4 ohm ini kita ubah menjadi hanya sebuah sumber tegangan saja yang seri dengan sebuah resistansi saja, ya. Jadi yang ini, yang sumber tegangan E1 dan E2 ini, ya udah kita jumlahkan aja, ya. Kita jumlahkan, ternyata polaritasnya berbeda, ya. Berarti saya mendapatkan total sebesar 8 volt, ya. Kemudian yang resistansinya ini, ya, kalau cuma dilihat dari ujung A dan ujung B, ya sudah kita wakili dengan satu resistansi total yang sebesar 10 ohm. Gitu ya. Oke, nah lalu mengubahnya bagaimana? Bagaimana Bu mengubah dari kiri menjadi ke kanan? Nah, kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Ya, jadi ini langkah-langkah saya ambil dari presentasinya Pak Agus Supadi. Jadi kalau di open learning ya, di situ kan disediakan materi banyak ya, tidak masalah. Misalkan jenengan mau melihat PowerPoint-nya Pak Agus Supadi ya, melihat videonya tidak masalah. Demikian juga kelas lain mau melihat, seandainya saya memposting PowerPoint, dilihat juga tidak masalah ya, karena isinya sebenarnya sama ya. Hanya mungkin rangkaiannya yang dipilih berbeda untuk sebagai contohnya. Oke, pertama langkahnya adalah menentukan dua terminal rangkaian yang hendak dicari unten Thevenin-nya atau rangkaian ekivalen Thevenin-nya. Ya, hal ini dilakukan dengan menghapus resistor beban untuk sementara waktu. Ini maksudnya apabila tadi ya di ujung A dan B tadi ada beban. Nah, kita mau mencari rangkaian ekivalen Thevenin di sebelah kiri, ya udah bebannya kita copot dulu ya. Tapi kalau contoh gambar saya tadi tidak ada bebannya, jadi tidak harus dihapus ya, karena memang tidak ada. Kemudian menentukan besarnya tegangan Thevenin, yaitu tegangan di antara dua terminal yang hendak kita cari rangkaian untai Thevenin-nya. Ya, kemudian tegangan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan metode analis apapun. Ya, jadi yang jelas kita harus menentukan di terminal A dan B, ya, antara ujung A dan ujung B, itu tegangan terukurnya berapa? Atau tegangan totalnya berapa? Nah, ujung A dan ujung B, tegangan totalnya tadi, ya, dua ujung tadi, itu dinamakan tegangan Thevenin atau tegangan ekivalen Thevenin. Ya, oke. Jadi kita sudah menemukan tegangan ekivalen Thevenin. Apalagi sih dalam untai Thevenin atau dalam rangkaian Thevenin? Resistansi Thevenin, ya, yang seri dengan tegangan Thevenin tadi. Nah, mencari resistansi Thevenin itu adalah kita mencari resistansi total di ujung A dan B tadi, ya, di mana semua sumber dayanya kita matikan, kita hentikan, atau kita abaikan. Ingat tadi ketika kita belajar di superposisi, kalau sumber tegangan maka kita short circuit ya, cara mengabaikannya atau kita matikan. Kalau sumber arus kita
buka, ya, kita copot. Nah, nah ini kalau dari buku bahasa Inggrisnya ya, otherwise saja nih ya. Tapi ini saya tambahkan ini saya dapat dari Pak Agus Supadi. Nah, ini contohnya, ya, contohnya. Misalkan pertanyaannya, tentukan rangkaian ekuivalen Thevenin di sebelah kiri terminal A, B, ya. Jadi diminta yang sebelah kiri ini harus dibuat hanya terdiri dari satu sumber tegangan dan satu resistansi saja yang paralel. Nah, namanya rangkaian ekuivalen Thevenin. Ya, oke. Kemudian kalau sudah ketemu rangkaian ekuivalen Thevenin, maka diminta untuk mencoba-coba, ya. Jadi bebannya di sini RL, ini adalah resistansi yang bisa kita ubah nilainya, ya. Mungkin potensiometer gitu ya. Nah, kalau misalkan RL-nya itu 2 ohm, maka arus yang lewat berapa? Kemudian kalau yang resistansinya itu menjadi 100 ohm, arus yang lewat di beban tadi berapa? Oke. Nah, mari kita lihat ya. Ke atas. Oke, sorry. Nah, ini ya, ini yang hendak kita cari rangkaian ekuivalen Thevenin-nya, ya. Jadi yang ini. Nah, rangkaian ekuivalen Thevenin itu pasti hanya terdiri dari seperti ini. Ya. Satu sumber tegangan saja. Dan satu resistansi saja. Sorry. Oke, sorry, ada apa ya. Oke. Nah, ini terminal A, ini terminal B. Ini namanya V Thevenin, VTH ya. Ini namanya R Thevenin. Sorry, Thevenin. Oke. Nah, tujuan kita hanya itu, mengubah yang ini menjadi ini. Ya, satu sumber tegangan saja dan satu resistansi Thevenin. Sekarang kita mau nyari apa nih? Mau nyari resistansi Thevenin dulu atau mau nyari tegangan Thevenin dulu? Saya manut. Coba maunya yang apa dulu dicari? Yuk, aktif ya. Resistansi dulu? Ya. Ya. Oke, kita mencari resistansi Thevenin dulu. Caranya tadi sudah dikasih tahu. Caranya bagaimana? Caranya kita matikan sumber dayanya. Nah, sumber daya apa di sini? Sumber tegangan. Jadi kalau sumber tegangan terus di apa? Kita short circuit. Nah, ini disambung begini. Nah, ini garis biasa nih. Oke, garis biasa nih. Nah, kemudian saya akan mencari tahanan Thevenin adalah tahanan yang terukur total, gitu ya, dari ujung A dan ujung B. Nah, berarti dari sini ke sini, tahanan total yang terdiri dari 3 ohm dan 6 ohm ini berapa? Oke, kalau ini saya hubung singkat seperti ini jadi garis biasa. Ya, maka R1 dan R2 hubungannya apa? Hubungannya apa? R1 dan R2? Paralel. Paralel ya. Saya lihat di ujung sini. Ya, ujung ini dan ujung ini. Paralel keduanya itu karena ujungnya ketemu di sini dan ketemu di sini atau sepanjang ini. Ya. Dan ujung ini ya dan ujung ini kan merupakan ujung A dan ujung B. Gitu kan ya? Berarti tahanan Thevenin-nya itu adalah nilai total dari R1 yang paralel dengan R6. Nah, jadi berapa nih R1 dan R6 kalau paralel? 3, gitu ya, kali 6, karena ini hanya dua resistor saja, kita pakai rumus ini, dibagi 3 tambah 6.
Berapa nih sama dengan? 2, Bu. 2. Ya. Jadi 18 dibagi 9. 2 ohm. 2 ohm. Nah, jadi ketemu sudah. Resistansi totalnya 2 ohm. Nah, berarti rangkaian ekuivalen Thevenin kita udah ketemu nih, yang atas nih, ya. Yang ini udah ketemu. Nah, yang ini udah ketemu. Tinggallah mencari tegangan Thevenin. Nah, mencari tegangan Thevenin gimana nih? Nah, mencari tegangan Thevenin adalah kita kembalikan lagi sumber dayanya. Nah, dipasang lagi di sini. Oke. Terus yang namanya tegangan Thevenin, ya, ini kita copot dulu kan tadi ya. Nah, itu adalah tegangan yang terukur di ujung A dan ujung B. Nah, ujung A saya tarik ke sini, ujung B saya tarik ke sini. Dan yang ditanya adalah tegangan di sini. Positif, ini negatif, ini namanya V Thevenin. Ya, tegangan yang di ujung-ujung A dan B ini terukur. Nah, kalau kita lihat, ternyata ya dari rangkaian seperti ini, tegangan Thevenin itu akan sama besarnya dengan tegangan di Thevenin akan sama besarnya dengan tegangan di E1. R2. Kan ujungnya ini, ya kan? Ya kan? Ujung ini dan ujung ini. Ya kan? Tegangan dari R2 kan ini. Ini positif, ini negatif, ini V R2. Ya kan? Berarti tegangan Thevenin dalam hal ini itu besarnya sama dengan tegangan di 6 ohm. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke ya. Dalam hal ini, tegangan Thevenin, karena tegangan itu di ujung-ujung A dan ujung B, dan kalau kita lihat di rangkaian, maka tegangan Thevenin itu sama dengan tegangan di 6 ohm. Nah, sekarang mencari tegangan di 6 ohm bagaimana? Nah, mencari tegangan di 6 ohm ya sudah, kita cari saja ya. Oke, karena ini hubung buka, maka arus nggak akan kemana-mana ya. Jadi arus hanya akan muter di sini saja, gitu ya. Arus akan muter di sini saja. Ini saya beri nama IS, gitu ya. IS, ya. Kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, ya. Maka min E1 ditambah IS kali R1 ditambah IS kali R2 akan sama dengan 0. Ya, jadi kalau menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, maka min 9 ya ditambah, langsung saya masukkan nilainya ya. Ini kan 3 ohm. Berarti 3 saya kalikan dengan IS gitu ya. Ditambah tegangan yang lewat di 6 ohm, berarti 6 saya kalikan dengan IS ya. Sama dengan 0 ya, maka IS 0 ini, maka IS akan sama dengan 9 dibagi 3 tambah 6 9 sama dengan 1 ampere. Oke, jadi pada rangkaian yang ini ya, maka arusnya hanya akan muter di sini saja. Kenapa? Karena di sini hubung buka ya. Di A dan B hubung buka, maka arus nggak akan ke sana. Karena hubung buka itu berarti resistansinya tidak berhingga besarnya. Oke, saya sudah punya arus IS 6A. Maka kalau saya tanya tegangan di R2, berapakah nilainya? Nah, tegangan di R2 itu ini nih. Dari sini ke sini nih. VR2. Berapakah tegangan ini? Arusnya udah tahu loh tadi. Sebesar 1 ampere. Berarti VR2 berapa?
Arus yang lewat di 6 ohm berapa? Nah, kita gunakan hukum ohm ya. Nah, tegangan adalah arus yang lewat itu namanya IS tadi ya, dikalikan resistansi. Arusnya 1, resistansinya 6. Ya. Jadi, tegangan di VR2 adalah 6 volt. Ya, 6 volt. Oke. Nah, VR2 ini ternyata kalau lihat dari gambar yang di bawah ini sama dengan V Thevenin. Nah, ketemulah V Thevenin ya. Berarti ini 6 volt. R Thevenin ini tadi sudah ketemu 2. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke. Jadi ya. Nah, ini ya. R Thevenin-nya itu sumber